Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyanisa Afifah, nomor registrasi 16016170058. Saya dari Fakultas Ilmu Olahraga, Pendidikan Jasmani. Hari ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya. Model latihan kekuatan pada atlet squash Platda Lapis 2 DKI Jakarta. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Dr. Setio Purwanto, SPD MPD, dan dosen pembimbing kedua yaitu Dr. Iwan Setiawan MPD. Latar belakang. Dalam olahraga squash, seorang atlet dengan kekuatan otot yang tinggi akan lebih mengutamakan karena akan mudah dalam menerapkan teknik selama pertandingan. Teknik pukulan dalam squash sangat dipengaruhi oleh kualitas otot dari atlet. Untuk dapat melakukan teknik pukulan dengan baik, diperlukan unsur latihan kekuatan dari sekelompok otot yang mendukung gerakan tersebut. Perumusan masalah yaitu bagaimana rancangan model latihan kekuatan pada atlet squash Platda Lapis 2 DKI Jakarta. Selanjutnya, konsep model yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan pembuatan model. Dalam hal ini, desain pengembangan yang diambil yaitu pengembangan model EDI. Model EDI dipilih pada penelitian ini karena model ini merupakan model desain pembelajaran yang berorientasi produk. Model EDI dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai produk seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar, menurut Wiani tahun 2013, halaman 37. Selanjutnya ada kajian teoritik. Yang pertama ada model. Menurut Agus Suprijono, tahun 2011, di halaman 45, model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Yang kedua ada kekuatan, menurut Agus Mahendra yang dikutip oleh Dwi Yanto tahun 2009 pada halaman 11, yaitu kekuatan adalah sejumlah daya yang dapat dihasilkan oleh suatu otot ketika otot itu berkontraksi. Yang ketiga ada latihan, menurut Sukadianto, tahun 2010, bab 1, yaitu latihan pada prinsipnya merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik, kemampuan fungsional, perlahan tubuh, dan kualitas psikis anak pelatih. Yang terakhir ada squash. Squash adalah bermain dengan saling balas memukul bola atau yang disebut rally dengan bagian dinding lapangan sebagai media dan menjauhkan bola dari jangkauan lawan untuk mendapatkan poin. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model dan referensi model-model latihan kekuatan pada atlet squash Platda Lapis 2 DKI Jakarta. Yang kedua ada tempat dan waktu. Tempatnya yaitu di lapangan squash Cibubur dan waktunya itu pada tanggal 13 Juni 2021. Karakteristik model yang dikembangkan yaitu atlet squash Platda Lapis 2 DKI Jakarta yang aktif latihan. Selanjutnya adalah pendekatan dan metode latihan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, serta menggunakan model pengembangan Research and Development atau R&D dari model EDI. Langkah-langkah pengembangan model, yang pertama yaitu ada penelitian pendahuluan, yang isinya pada tahap ini kegiatan utamanya adalah menganalisis perlunya pengembangan model-model latihan baru. Masalah dapat terjadi karena model latihan yang kurang begitu bervariasi. Yang kedua, perencanaan pengembangan model. Terdapat 15 model latihan kekuatan yang dirancangkan. Dan yang ketiga, validasi, evaluasi, dan revisi model. Di sini melalui 4 tahapan. Yang pertama itu ada telah pakar, evaluasi, revisi, dan uji coba kelompok kecil. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengembangan model. Hasil model latihan kekuatan yang dibuat dalam bentuk video pembelajaran. Video tersebut menyajikan berbagai macam model latihan yang dimodifikasi, menggunakan media dumbbell yang dikemas menjadi 15 model latihan.
Dari isi dari pengembangan model yaitu hasil analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan di lapangan tentang model-model latihan yang lebih bervariasi yang akan digunakan oleh para atlet agar hasil dapat menjadi maksimal. Yang kedua yaitu model final dari beberapa model yang sudah melewati telaah pakar dan sudah divalidasi, evaluasi, dan revisi, maka didapatkan hasil sejumlah 15 model yang dinyatakan layak untuk selanjutnya diterapkan kepada atlet. Yang kedua itu ada kelayakan model. Agar model latihan ini dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya, maka peneliti melakukan uji kelayakan oleh 2 orang ahli di bidangnya, yaitu yang pertama 1 orang dosen ahli fitness center, Bapak Dwi Indra Kurniawan MPD, dan yang kedua 1 orang pelatih squash Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Muhammad Arif Fadilah MPD. Masing-masing ahli memberikan penilaian valid atau tidak valid pada setiap model yang ditelaah. Di sini ada hasil penilaian dari kedua dosen. Di sini ada nama model, jumlah aspek, X1, X2 yaitu nama dosen, dan di sini keterangannya, valid atau tidak valid. Bisa dijelaskan, yang pertama itu dumbbell shoulder press. Di sini jumlah aspeknya ada 5, yaitu yang pertama ada tujuan, alat, repetisi, gambar, dan prosedur. Dan dosen 1 itu menilai 5 valid, dan dosen 2 itu juga 5 valid. Dan keterangan dari model tersebut yaitu valid. Seterusnya sampai 15 model seperti ini. Selanjutnya ada pembahasan. Model yang peneliti sajikan bertujuan untuk memberikan variasi model latihan kekuatan squash pada atlet Platda Lapis 2 DKI Jakarta. Model latihan ini dibuat berdasarkan tingkat kebutuhan dan analisis yang dilakukan di lapangan, yakni kurangnya variasi model kekuatan squash sehingga peneliti membuat model latihan tersebut. Permasalahan ini terjadi di lapangan dengan adanya proses latihan yang dimana gerakan latihan kekuatannya hanya latihan itu saja dan tidak ada variasi latihan di mana membuat atlet merasa bosan dengan latihan yang dilakukan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan berdasarkan dari semua data yang diperoleh melalui analisis kebutuhan, validasi para ahli, uji coba kelompok kecil, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa pembuatan model latihan kekuatan pada atlet squash Platda Lapis 2 DKI Jakarta dapat memberikan inovasi dan referensi latihan yang bervariasi dan dapat diterapkan kepada atlet. Implikasi dalam model latihan kekuatan ini berguna untuk, yang pertama, mengasah kreativitas untuk mengembangkan media latihan yang lebih inovatif. Yang kedua, memberikan media latihan yang baru dan lebih inovatif sebagai solusi dari ketertarikan anak untuk latihan kekuatan. Dan yang terakhir, memberikan referensi dan inovasi baru bagi para pelatih. Yang terakhir ada saran. Menurut peneliti, saran ini yang pertama, model ini diharapkan dapat menjadi media latihan maupun referensi pada latihan kekuatan yang baik dan yang benar. Yang kedua, model ini diharapkan menjadi acuan bagi para pelatih untuk mengembangkan variasi latihan. Yang ketiga, diharapkan untuk menjadi bahan untuk mengedukasi para atlet yang ingin mengembangkan latihan kekuatan. Yang keempat, diharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih mendalam lagi, baik variasi model maupun media yang digunakan. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.